Hai, good morning students. How are you? Oke, hari ini nak, kamu akan menganalisis hikayat Saijan dan ikan todak dan cerpen kemerdekaan atau cerpen merdeka karya Minarti Manalu. Jadi ini nilai kamu untuk nilai kuis hari ini. Silakan dijawab. Kemudian buat di kertas selembar, buat nama, kelas, sama tanggal hari ini. Siap tidak siap dikumpul. Ini nilai kuis. Oke. Hikayat Saijan dan ikan todak. Pada zaman dahulu, ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut, namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam, ia bersama di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Di malam hari, ada kalanya tubuh Datu Mabrur seakan membeku. Cuaca dingin, angin hujan, embun, dan kabut menyelimuti tubuhnya. Siang hari, terik matahari membakar tubuhnya yang kurus kering dan hanya dibungkus sehelai kain. Ia tidak pernah makan terkecuali meminum air hujan dan embun yang turun. Di hari terakhir pertapaannya, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsu dari tempat tidur atau tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu kau sama diku? Ikan apa kamu?" "Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti. Datu Mabrur, aku takluk," katanya megap-megap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit, tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. "Jadi itu rakyatmu?" Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. "Iya, Datu. Tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu." Datu Mabrur mengangguk. Dipandangnya ikan-ikan yang berenang di sekeliling karang itu. Gigi, sirip, dan sisik mereka berkilauan saat melompat dan permukaan laut. Siang menjelang, matahari mulai garang. Ini hari terakhir pertapahannya, tapi belum ada tanda-tanda permohonannya akan terkabul. Pulau yang diimpikannya belum tampak sejauh mata memandang. Yang tampak hanya birunya laut, keluasan samudra, dan cakrawala. "Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku." Raja ikan todak mengiba-iba, seolah sulit bernapas, insangnya membuka dan menutup. "Baiklah," Datu Mabrur berdiri. "Sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya." Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita. Ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. "Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti." Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud pertapannya selama ini. "Kami akan memenuhi permintaanmu. Bagaimana bisa? Bagaimana caranya? Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah." "Wah, kamu bersumpah?" "Ya, aku takkan berdusta. Ini sumpah raja."
Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus memenuhi atau membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus sai ijaan. Seiring bersejalan, seia sekata sampai ke anak cucu kita. Kita harus mupakat, bantu bahu membahu. Setuju? Setuju Datu, saut Raja Ikan Todak yang tergolek. Lemah, ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang. Lalu diusapnya lembut. Ajaib! Dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula. Seakan tak pernah luka, ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumunia, melompat-lompat bersukaria. Saijan! Seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. Saijan! Saut Datu Mabrur. Setelah lompatan ketiga, Raja Ikan Todak bersama ribuan ikan yang mengiringnya menyelam ke dalam lautan. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Laut tenang, gelombang tak ada. Hanya alunan ombak dan riak-riak kecil saja. Riak-riak itu kian memanjang ke segenap penjuru. Langit terang menderang oleh ribuan bintang dan cahaya purnama. Hingga ke Datu Mabrur dapat dengan jelas menyaksikan peristiwa di depan matanya. Purnama hingga Datu Mabrur dapat dengan jelas menyaksikan peristiwa di depan matanya. Gemuruh suara itu terdengar bersama dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama permukaan daratan itu kian tampak. Naik dan terus naik. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Laut tenang, gelombang tak ada. Hanya alunan ombak dan riak-riak kecil saja. Riak-riak itu kian memanjang ke segenap penjuru. Laut terang menderang oleh ribuan bintang dan cahaya purnama. Hingga Datu Mabrur dapat dengan jelas menyaksikan peristiwa di depan matanya. Gemuruh suara itu terdengar bersama dan tampak timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama permukaan daratan itu kian tampak. Naik dan terus naik. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, Saijan! 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 Datu Mabrur tercengang di karang pertapannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersama dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya. Berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan dan pergunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan bergembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Alimun. Alkisah bulan Alimun kemudian disebut Pulau Laut. Sebab itu timbul dari dasar laut dan dikelilingi sebagai hikmahnya. Kata Saijan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang PM cerpen. Ini hikayatnya nak. Sekarang kita masuk ke cerpen. Ini cerpen Merdeka. Merdeka oleh Minarti Manalo.
Kemerdekaan telah berkumandang, pejuang bangsa telah memperoleh kemenangan. Kemerdekaan menimang orok dengan kebanggaan. Selamat datang kemerdekaan yang ke-73 tahun. Selamat datang untuk pembebasan penjajahan anakku, kata ibu yang bahagia itu. Kau adalah generasi penerus bangsa, pelita bangsa dan pewaris bangsa. Aku yakin kau membebaskan kemiskinan dan kebodohan di masa lalu. Merdekakan penindasan dan penghinaan. Jangan mau seperti nenekmu dulu. Bebaskan negeri ini dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. Merdekakan rakyat dari kesengsaraan dari sistem tanah paksa. Jadilah kebanggaan bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka. Sudah bisa terdengar, tetapi belum dinikmati. Ia hanya awal dan kebahagiaan ibunya tersenyum manis dan berbisik. Bersyukur kamu sudah mendengar perkataan ibu, wujudkan mimpi yang ada. Setelah kamu dewasa dan mengerti amanah yang telah kusampaikan, kamu tak akan marah. 73 tahun merdeka tumbuh dan telah tercipta. Ia menjadi kemerdekaan yang gagah, pejuang bangsa yang cerdas, pahlawan yang rela gugur di medan perang, barangkali juga pahlawan yang pemberani. Ia sangat gagah dan tampan. Merdeka sangat disukai rakyat dan bisa mengukir senyuman. Tapi hati beberapa orang tak memaknai makna kemerdekaan yang ada. Mereka adalah pejuang yang rela gugur di medan perang. Dia pahlawan yang berani, dia bisa membebaskan penjajahan dan tanah paksa untuk negeri ini. Generasi penerus bangsa ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Tapi tetap berjuang untuk mewujudkannya, kata ibunya. Andaikan saja generasi penerus bangsa memiliki keinginan untuk maju, tak ada penyesalan untuk kemiskinan untuk kita semua. Lanjut ibu dengan senyuman. Karena di era globalisasi, persaingan sangat banyak. Kita memerlukan pola pikir untuk maju. Kita memerlukan rasa keinginan untuk maju, membebaskan diri dari kemiskinan dan penjajahan. Merdeka adalah wujud nyata Indonesia. Tetapi sayang, merdeka tak terlalu cepat matang di dalam membebaskan kemiskinan. Yang diperlukan adalah kerja keras, usaha, dan doa, bukan menyerah. Kalau bukan sekarang, merdeka harus kita rasakan sebagaimana yang harus ada dalam hati generasi penerus bangsa. Kita tidak akan maju jika tak mempunyai sebuah itikat yang baik. Lihat saja di dalam kemerdekaan, ada semangat juang yang tinggi. Tidak putus asa, sesudah itu mari kita wujudkan. Merdeka, ayo kita wujudkan bersama. Merdeka harus dimiliki setiap generasi penerus bangsa. Jangan mau gagal dengan pikiran negatif. Generasi penerus bangsa, benarkah kau sudah memaknai kemerdekaan? Apa kau sudah memberantas kemiskinan dan kebodohan? Merdeka, ya, aku tahu makna kemerdekaan yang ada dan itu harus diwujudkan. Saut dalam hati. Aku akan berjuang untuk meraih masa depan. Gagal bukan akhir segalanya untuk mengakhiri kehidupan ini. Baiklah, bila itu terbaik untukku, akan bersama-sama kita wujudkan mimpi pejuang yang gugur di medan perang. Saut Merdeka dengan tegas. Ibu tersenyum atas semangat yang ada dari anaknya. Ya, berjuanglah nak. Raihlah mimpimu untuk masa depan yang penuh persaingan ini. Jangan mau terpengaruh dengan pergaulan bebas. Bebaskan pikiran dengan hal negatif. Jangan mau dijajah oleh kemiskinan, kebodohan, dan hal yang tidak baik untuk masa depan. Ibu akan mendukungmu sampai akhir hayat menjemput. Oke, nah ini cerpen dan hikayat dan cerpen. Selanjutnya untuk nilai kuis kamu harus mengerjakan analisis hikayat dan cerpen. Yang pertama, buatlah sinopsis hikayat Saijan dan Ikan Todak dan cerpen Merdeka karya Minarti Manalu. Yang bagian B, buatlah nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan dari hikayat Saijan dan Ikan Todak dan cerpen mereka karya Minarti Manalu. Oke, demikian nak. Sekarang kerjakan soal kuis hari ini. Kerjakan secara individu, jangan saling mencontek satu sama lain. Buat di kertas selembar, buat nama, kelas, sama mata pelajaran. Oke nak, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.